A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Jamaah kajian Ba'da Juhur Masjid Al-Badar. Bersyukur kita kehadirat Allah di kesempatan siang hari ini. Allah izinkan kita bisa menjalankan kewajiban kita, ya, salat zuhur secara berjamaah di tengah tugas kita mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Allah izinkan kita bisa salat zuhur berjamaah dan ini merupakan tanda kebaikan dari Allah untuk kita yang patut kita syukuri, karena sesungguhnya salah satu nikmat yang patut disyukuri adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa terus dalam ketaatan kepada Allah. Artinya waktu yang Allah berikan kepada diri kita, kita bisa konversikan dengan pahala, dengan keridhaan Allah, ya, insya Allah. Jamaah rahimakumullah, bahasan kita siang hari ini adalah manajemen waktu agar berkah dan produktif. Pembahasan ini bukan tentang bagaimana kita membuat to-do list, bagaimana kita mengerjakan to-do list, ya, sesuai dengan perencanaan kita, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana sisa waktu kita itu terkonversi menjadi keridhaan Allah, menjadi pahala, sehingga kita layak untuk mendapat rahmat Allah, bisa masuk ke dalam surganya. Orang-orang Barat mendefinisikan terkait tentang waktu adalah time is money. Waktu adalah uang. Jadi konversinya adalah uang. Seberapa produktif waktunya dikaitkan dengan jumlah capaian uangnya. Sementara dalam Islam, waktu itu lebih tinggi daripada sekedar uang. Waktu itu adalah amanah, waktu itu adalah modal bagi kita, bagaimana waktu itu bisa terkonversi menjadi sebuah kontribusi, menjadi sebuah pahala, sehingga kita mendapat keridhaan Allah. Terkait tentang waktu, ada makalah dari Imam Syafi'i ini. Karena saking berharganya waktu yang seringkali kita lalai, karena seringkali orang itu berasumsi waktu itu kita akan hidup selamanya gitu. Padahal kita hidupnya berbatas waktu. Makalah Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kal saif. Waktu adalah pedang. Kalau kita bisa memanage dengan baik sehingga dia mendapat keridhaan Allah, produktif, insya Allah selamat kita. Tetapi kalau kita mengabaikan waktu, membuang-buang waktu dengan hal yang lagwi, yang tidak terkonversi dengan pahala, maka itu akan menjadi pedang. Dia bisa membunuh kita, menyebabkan kita sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang harus kita pahami terkait waktu, bahwa hidup kita itu berbatas waktu. Jadi kita sudah taken kontrak, kapan ajal kita sampai, dan setelah kita lahir ke dunia ini dirahasiakan oleh Allah. Dan waktu itu, terkait dengan waktu, umur kita itu seperti es batu. Mau dipakai, nggak dipakai, mau untuk kebaikan, atau untuk hal yang lainnya, dia akan tetap mencair. Dia akan habis. Gitu. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti, ya, bahwa ada dua nikmat yang banyak manusia merugi padanya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ketika kita tidak punya perencanaan yang baik, belum memahami hakikat waktu, maka seringkali kita abai terhadap waktu ini. Ya. Kita evaluasi nih supaya materi ini bisa dipahami, ya. Seperti apa sih kondisi kita sebenarnya, ya. Jadi ada beberapa tanda seseorang itu bermasalah dengan waktu. Yang pertama, merasa sibuk terus tanpa makna. Banyak aktivitasnya tetapi tidak memberikan makna, arti terhadap dirinya. Ini terjadi kenapa? Karena kebanyakan yang dikerjakan tidak ada kaitannya dengan akhirat. Tidak ada kaitannya dengan purpose hidupnya, tujuan hidupnya yang sebenarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sering merasa stres atau kewalahan. Ini orang-orang yang suka nunda-nunda kerjaan, akhirnya under pressure dia, dikejar deadline. Atau kerjaan yang terlalu banyak. Dia tidak bisa mendelegasikannya, akhirnya stres. Yang ketiga, kurang motivasi atau inisiatif. Bangun tidur nggak jelas apa yang dilakukan. Ini fenomena Gen Z zaman sekarang nih. Ini saya lihat kan banyak yang senior di sini. Anak-anaknya rata-rata kan mungkin sudah balik, ya. Ini harus diniatkan ya Pak. Ya, jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, materi ini nanti saya share slide-nya, sharing dengan anak-anaknya. Karena anak sekarang ini belum paham secara utuh tentang hakikat kehidupan. Akhirnya banyak yang menghambur-hamburkan waktunya.
Yang berikutnya, yang keempat, rasa bersalah atau kecewa pada diri sendiri. Ini fenomena para pensiunan ya. Seringkali ngomong begini, andaikan dulu saya begini, mungkin saya nggak akan seperti ini. Andaikan dulu saya maksimalkan. Sehingga Allah di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 itu sudah menceritakan kepada kita penyesalan orang-orang yang dulu menyia-nyiakan waktunya. Orang-orang yang dikubur itu kata Allah berdoa, Robirji'un, ya Allah tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain dia minta hidup lagi? La'alian solehan fi matarok, agar aku bisa melakukan kebaikan, amal soleh yang dulu waktu hidup males. Ya, hidupnya nggak jelas. Nah jangan sampai kita seperti itu. Ada rasa bersalah, kecewa pada diri sendiri. Ya, jadi ini sambil saya menjelaskan, sambil jamaah mengevaluasi ya terhadap kondisinya masing-masing. Yang kelima, sering menunda-nunda, prokrastinasi. Ya, nanti aja, karena kita berpikir waktu hidup kita masih lama. Padahal kalau kita tidak selesaikan kewajiban kita hari ini, besok ada kewajiban-kewajiban yang lain yang sudah menunggu kita. Ini yang bikin seseorang itu terkadang stres dia, under pressure, dikejar deadline nih, karena suka menunda-nunda, nanti aja gitu. Ini tanda kelemahan jiwa ya, kalau orang suka menunda-nunda itu. Terus tidak punya jadwal atau rencana harian. Seseorang yang tidak punya jadwal rencana harian, akhirnya tidak punya skala prioritas dalam aktivitasnya, akhirnya hidupnya ngalir aja. Yang ketujuh, multitasking yang tidak efektif. Ini Pak, bapak-bapak itu, pria itu, lelaki itu disetting sama Allah global, beda sama ibu-ibu ya. Jadi kalau kita mencoba untuk multitasking, ini pasti nggak beres kerjaan kita. Beda sama ibu-ibu, sambil nerima telepon, sambil ngegoreng, sambil nyuapin anak, sambil nonton sinetron bisa dia. Kalau laki-laki nggak bisa. Jadi kalau kita sering multitasking padahal sebenarnya nggak efektif, ini tanda kita bermasalah dengan waktu. Yang kedelapan, sulit fokus dalam waktu lama. Nah, kalau kita model seperti ini, tanda sudah terjadi brain rot di otak kita. Karena tadinya kita suka buang-buang waktu, akhirnya otak ya, jadi beku. Akhirnya kita sulit fokus dalam waktu lama. Ini fenomena Genji. Saya banyak nanganin anak-anak remaja yang bermasalah gara-gara kecanduan game. Anak-anak Pak yang kecanduan game itu di belakang layar ada setan yang bekerja mengambil sukmanya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang sukma ya, tentang jiwa. Keambil sukmanya, akhirnya apa? Dia tidak bisa maksimal dengan kecerdasannya. Akhirnya anak-anak yang kecanduan game itu emosional, sulit fokus, sulit belajar, bahkan seringnya sakit. Bahkan dalam level berat, saya pernah datang ke rumah sakit jiwa. Itu mayoritas di situ tuh anak-anak remaja korban game. Mereka kecanduan game. Nah ini penting kita evaluasi. Kalau anak kita sulit fokus, nggak sampai bisa setengah jam aja dia fokus sudah nggak bisa, bawaannya gatel pengen bangun, teralihkan, ini ada masalah dia di otaknya. Yang kesembilan, malas zikir atau tilawah Quran. Apa kaitannya zikir dengan tilawah Quran dengan waktu? Orang beriman itu paham bahwa salah satu yang kita butuhkan dalam kehidupan adalah kita senantiasa semangat menjalani kehidupan ini. Dan itu hanya bisa dicapai, ketenangan, semangat itu ketika hati kita, qalb kita itu diberi nutrisi. Dan nutrisi jiwa itu, nutrisi hati kita adalah apa? Zikir dan tilawatul Quran. Yang ke-10, sering bangun kesiangan. Ini tanda orang bermasalah. Sangat mungkin tidurnya kesiangan. Sering begadang. Orang yang sering begadang sebenarnya tubuhnya terjadi inflamasi, peradangan. Ya. Jadi kalau fenomena anak-anak kita Pak, hari ini mau sholat subuhnya jadi susah dibangunin. Evaluasi, jangan-jangan tidurnya kemalaman. Siapapun orang kalau tidurnya sudah di atas jam 12, dibangunin sebelum azan subuh pasti berat. Jadi dari 10 ini ada berapa yang kita miliki tanda kita. Ya. Nah dalam Islam, waktu itu sangat mulia, sangat urgent. Makanya penting bagi kita memahami konsep ini. Karena Allah sudah bersumpah dengan waktu. Di dalam Al-Quran ada beberapa surat yang diawali dengan sumpah. Dan yang dijadikan sumpah itulah, kata para mufasir, adalah sesuatu yang penting. Dan salah satu bentuk sumpah Allah adalah di surat Al-Asr, wal asr. Demi masa, demi waktu. Ya, demi waktu asar. Waktu ini dijadikan bagian dari sumpah, itu karena dianggap penting oleh Allah. Dan waktu itu ketika kita tidak bisa pahami, sesungguhnya dia tidak bisa balik lagi. Kita itu hanya punya kesempatan hidup satu kali. Hari ini tidak akan bisa terulang lagi besok. Ya. Terkait sisi waktunya.
Jadi sumpah dalam Al-Quran selalu mengindikasikan pentingnya hal yang akan dijadikan sumpah. Yang kedua, terkait hakikat waktu ini, Allah menyebutnya dengan kalimat wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ketika dia tidak bisa memanfaatkan waktunya. Dan nanti kita bahas ini, bahwa misi hidup kita adalah bagaimana kita bisa yakin dalam hidup ini, ya, karena kita akan rugi kalau tidak yakin kepada Allah. Wa amilus solihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihat dalam kebaikan. Artinya kita harus peduli, berkontribusi. Dan yang keempat, kita wa tawassaw bil sabr, harus sabar menjalani itu semua. Jadi ini adalah konsep keberkahannya waktu. Waktu itu harus terkonversi dengan keridhaan Allah atau dengan pahala gitu. Nah, ada 5 pilar bagaimana kita bisa memiliki keberkahan dan produktivitasnya waktu. Ya. Kalau kita lihat ada Imam Syafi'i, ya, bisa meriwayatkan hadis-hadis tentang ilmu fikih, ya, itu kan Masya Allah, produktif benar hidupnya gitu. Saat Ramadan, dia 1 hari bisa 2 kali khatam, sehingga 1 bulan itu bisa 60 kali khatam. Ini kisah nyata ya, bukan kisah fiktif. Artinya produktif sekali hidupnya. Imam Nawawi saat meninggal usia 45 tahun, itu lebih dari 45 kitab. Ini kitab ya, 1 kitab itu bisa jadi ada 9 sampai lebih dari 10 jilid, 1 kitabnya. Dia mengarang meninggal di usia 45 lebih dari 40 kitab. Artinya sangat produktif sekali hidupnya. Dan ulama lainnya begitu produktif dalam kebagiannya. Nah, bagaimana kita bisa meniru mereka? Bagaimana para ulama dulu, para salafus saleh memaksimalkan waktunya sehingga produktif. Produktifnya artinya terkonversi dengan kebaikan, dengan pahala. Yang pertama, agar waktu kita jadi berkah dan produktif adalah kita luruskan dulu niat dan tujuan hidup kita. Jamaah rahimakumullah, ya, terkait tentang niat dan tujuan ini hal yang paling basic mendasar. Bapak kalau dikasih mobil bagus, Rolls Royce misalkan, disuruh bawa, tapi nggak dikasih tahu tujuannya, pasti akan kebingungan. Dikasih waktu 1 hari pun nggak jelas. Kecuali berhenti dulu, tetapkan tujuan, baru kita akan maksimal memakai kendaraan tersebut gitu. Nah, kita kalau ingin hidup ini produktif, berkah, pastikan miliki visi misi hidup yang benar dan jelas. Hidup tanpa tujuan akan tidak jelas arahnya, akan buang-buang waktu dengan hal yang tidak jelas, dengan hal lagwi. Jadi kalau hari ini seringkali kita begadang, habis hanya untuk nonton YouTube, nonton film-film berbayar, seolah-olah itu menjadi sebuah kewajiban, baca postingin orang, itu tanda kita sebenarnya belum jelas mau ngapain hidup ini. Maka nih saran saya, tadaburi surat Al-Insan, surat ke-76 di juz dalam Al-Quran. Allah menjelaskan terkait hakikat manusia dan kenapa Allah menciptakan manusia. Nah, visi seorang muslim adalah meraih ridha Allah dan surganya. Misinya atau caranya gimana meraih ridha Allah dan bisa masuk surga? Mengamalkan surat Al-Hasr tadi, yang sudah saya bacakan tadi. Ya, itu surat terpendek, tapi kata Imam Syafi'i, andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr, surat Al-Asr ini sudah cukup menjadi petunjuk bagi umat manusia sebenarnya menurut dia, karena beliau paham hakikat surat Al-Asr. Ya. Di surat Al-Asr itu kan dijelaskan kita akan rugi hidup ini, percuma hidup, walaupun mungkin karirnya bagus, ya, jadi pejabat, tetapi ketika tidak mengamalkan 4 yang Allah persyaratkan di surat Al-Asr, ini bagian misi Pak. Hal yang harus kita lakukan lebih ini pertama adalah ketika kita ilalajina amanu, ketika kita yakin kepada Allah dan janji Allah. Banyak orang percaya sama Allah, tapi nggak yakin janji Allah. Ketahuannya di mana? Dia nggak yakin dengan janji Allah. Ketahuannya ketika ada sebuah masalah, reaksinya marah, reaksinya kecewa, bahkan nyimpen dendam. Ini evaluasi Pak. Masih nggak hari ini kita kesel sama atasan kita, padahal bisa jadi dia sudah pensiun, ya, kesel dengan anak buah yang sulit diarahkan. Jadi kalau kita mudah kecewa, apalagi mudah kecewanya dengan kebaikan, keluar grup, nggak mau aktif lagi dalam DKM, ya, tidak lagi melakukan kebaikan dengan alasan kecewa. Nah ini hati-hati nih, ini tanda kita sebenarnya belum yakin dengan janji Allah. Itu yang pertama, ya amanu, yakin dengan Allah dan janji Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, kita melakukan amal soleh. Jadi pastikan setiap hari adalah kita minimal punya 1 kebaikan yang kita lakukan. Yang kita niatkan ini terkonversi jadi keridhaan Allah, jadi pahala. Dan yang ketiga kita watawassaw bil haq, hidup itu harus berkontribusi. Pohon mangga aja kalau Bapak nanam pohon mangga 5 tahun, ditunggu harusnya sudah berbuah, nggak berbuah ditebang pasti sama Bapak. Begitu juga kita, kalau kita pasif, ya, ini evaluasi Pak anaknya, jangan sampai anak kita cerdas tapi cuma kampus, rumah, nggak ada kontribusinya buat lingkungan. Atau Bapak cuma rumah kantor,
nggak ada kontribusinya. Ini nanti Bapak akan digantikan oleh Allah dengan orang yang lebih baik, yang mau peduli. Jadi hidup tidak ada kepedulian, tidak watawassaw bil haq, ya, tidak berkontribusi, ini akan rugi. Dan yang keempat, watawassaw bir sabr. Kita diminta sabar menjalani itu semua. Ya. Nah, dari visi yang terbesar itu diturunkan, ya, menjadi hamba yang bertakwa, karyawan yang profesional, orang tua yang soleh, peduli dengan anaknya, ya, profesional yang amanah, atau kerja dakwah sosial yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Ini membantu kita menghindari aktivitas yang tidak relevan dengan visi misi hidup kita. Banyak orang ngeluh begini, gimana ya saya sibuk banget nih, pulang kerja harus rapat DKM di rumah. Setelah itu ada tetangga minta tolong. Besoknya berangkat kerja lagi. Nggak usah ngeluh Pak. Selama dari satu aktivitas ke aktivitas berikutnya adalah kebaikan, dan ini adalah kita pahami bisa mendapat pahala, maka itu berarti Bapak lagi dipekerjakan oleh Allah. Yang sedih adalah kita kebingungan mau ngapain. Apalagi sampai punya pemahaman, ya, merasa tidak perlu kontribusi. Karena merasa nggak punya kebermanfaatan. Padahal setiap kita pasti punya kebermanfaatan dari Allah. Allah menciptakan kita nggak kebetulan. Ada tugas sebenarnya yang Allah berikan. Kadang-kadang kitanya yang terlalu apatis. Maka hati-hati nih Pak. Apalagi kalau Bapak tipenya dominan terhadap anak Bapak akhirnya tidak berani mengeluarkan ide, akan apatis nih. Akan pasif nih. Nah, niatkan semua aktivitas itu untuk ibadah kepada Allah. Karena setiap aktivitas sekecil apapun harus diawali dengan niat ikhlas, niat karena Allah. Ya. Dan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, niat adalah ruhnya amal. Jadi pastikan kita meluruskan niat dan tujuan hidup kita sudah clear. Bahwa kita mau capek-capek kerja, ya, jam 8 masuk, jam 5 pulang, setiap hari diomeli bos, capek dengan kerjaan, kita niatnya adalah cari nafkah halal buat keluarga kita. Dan itu kita dibayar mahal Pak. Selama Bapak masih dipekerjakan oleh Allah, masih bisa kerja maksudnya, sesungguhnya ini adalah amanat, artinya kita masih dipercaya. Dan ada dosa kata Rasulullah yang tidak bisa gugur dengan istighfar kita. Tapi gugur ketika Bapak pusing dengan kerjaan Bapak, capek, tapi Bapak ridho, bersabar, ya, tetap semangat. Karena ini adalah amanat dari Allah, maka dosa kita akan digugurkan. Karena ini bagian dari kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, perencanaan pengaturan waktu. Jadi kalau ingin waktunya berkah, produktif, pastikan waktu itu direncanakan. Yang diperlukan adalah bukan manajemen waktunya sebenarnya, tetapi adalah manajemen diri kita. Jadi bukan sekedar manajemen waktu. Para ulama menekankan bahwa yang utama adalah mengelola diri kita agar disiplin terhadap waktu, bukan sekedar mengatur to-do list. Menghindari penundaan. Salah satu kelemahan jiwa orang zaman sekarang adalah suka menunda. Jadi hati-hati nih. Penundaan adalah pencuri waktu dan tanda kelemahan jiwa kita. Nah, Rasulullah mencontohkan bagaimana, ya, kita membagi waktu. Yang pertama, ini yang paling penting nih, waktu untuk Allah. Jadi kita harus punya waktu untuk sholat, zikir, baca Quran, qiyamul lail, dan ini prioritas utama. Karena ini adalah kebutuhan kita. Banyak orang merasa zikir itu nggak penting, baca Quran nggak penting, akhirnya jiwanya kering. Maka dengan kondisi itu kita menghadapi kerjaan yang begitu menumpuk, ya, banyak permasalahan, apalagi kalau timnya banyak triki-triki, stres kita dengan kerjaan kita. Maka pastikan kita punya waktu untuk Allah. Ya, nanti kita akan bahas bahwa waktu itu adalah sebaiknya dimulai di pagi hari. Waktu untuk Allah. Yang kedua, waktu untuk diri dan keluarga. Jadi harus kita siapkan waktu untuk diri dan keluarga, untuk belajar, menuntut ilmu, untuk istirahat, untuk makan, untuk berolahraga, untuk interaksi dengan pasangan. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Ini harus disediakan waktunya. Yang ketiga, waktu untuk umat, untuk sosial, untuk kita mau berdakwah, aktif di lingkungan, dalam rangka berkontribusi, membantu sesama, silaturahim dan sebagainya. Dan bagaimana kita merencanakan agar waktu itu bisa efektif, adalah menggunakan catatan dan kalender. Jadi tuliskan jadwal dan prioritas kita untuk menghindari apa, lupa dan bentrok acara. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin berkah, cara yang kedua adalah waktu itu harus direncanakan dan diatur. Nah, waktu itu, kenapa para ulama, tadi saya bilang, ya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, begitu berkah waktunya, karena mereka tak paham bagaimana membuat waktu itu jadi berkah. Jadi sebenarnya waktunya sama 24 jam, tapi lingkar waktu para ulama itu besar. Kenapa besar? Karena gini, ternyata rahasia keberkahan waktu itu, semakin banyak ibadah,
semakin besar lingkar waktunya. Diameter waktunya jadi besar. Tapi semakin kita menjauh dari ibadah, jauh dari Allah, semakin kecil lingkar waktunya. Jadi kalau kita hari ini, walaupun kata Rasulullah ini fenomena umat akhir zaman ya, setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan serasa sehari, itu kan ciri-ciri akhir zaman. Tetapi sesungguhnya kalau itu menjadi masalah buat kita, ya, kita seringkali keteteran, merasa stres, under pressure, ini ada kekurang berkahan kita dalam waktu. Maka bagaimana waktu kita berkah adalah semakin banyak ibadah, perbanyak ibadah kita. Maka semakin besar lingkar waktu yang akan kita miliki. Nah, dan keberkahan waktu itu dimulai di pagi hari. Kenapa? Karena ada doa dari Rasulullah. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Maka Masya Allah ya, orang-orang yang paham terhadap dalil ini, dia akan maksimalkan pagi itu untuk mencari keberkahan. Nah, bagaimana yang kita pahami nih, keutamaan waktu pagi ya. Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan ya, bahwa sholat 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu pahalanya apa? Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau kita pakai logika Pak, kalau kita konversi dunia ini dengan seluruh isinya, itu berapa juta triliun. Itu kita dapatkan hanya dengan gak sampai 5 menit kita sholat. Ketika kita niatnya memang untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi sebelum sholat subuhnya aja, itu pahalanya sudah luar biasa. Terus ada lagi sholat subuh. Sholat wajib paling utama itu sholat subuh, karena disaksikan oleh malaikat langsung. Ya. Terus ada yang namanya zikir pagi. Allah katakan, paskurullah zikron kasiro, kita diminta perbanyak zikir, kapan? Bukrotau, pagi, wa asila, sore. Ya, ada yang kalau orang Betawi sorenya itu adalah ba'da maghrib sampai isya gitu. Jadi pastikan kita ya melakukan zikir terus berzikir hingga waktu syuruk, lalu sholat 2 rakaat. Ini sebenarnya sholat syuruk ini adalah sholat duha di awal waktu. Ya. Jadi jangan pas waktu syuruk langsung sholat, tunggu 15 menit. Kalau di Indonesia kan 20 menit, itu adalah duha di awal waktu. Pahalanya seperti haji dan umroh gitu. Jadi Masya Allah, keberkahan waktu pagi itu luar biasa gitu. Dan pastikan kita Pak, setiap pagi itu jangan aktivitas apapun kecuali zikir setelah subuh. Kalau memang Bapak waktunya lenggang, ya sampai suruk. Tapi kalau enggak, zikirnya bisa di jalan. Karena ketika Bapak setiap pagi, karena ada keberkahan dari doa Rasulullah, pagi itu Bapak zikir dulu, memberikan haknya kepada Allah, maka biasa bikin laporan 3 jam baru selesai. Insya Allah kalau Bapak setiap pagi dibiasakan, didawamkan, apalagi kalau bisa sampai waktu suruk Bapak tilawah atau zikirnya, maka yang tadinya kerjaan 3 jam, 1,5 jam aja sudah selesai. Permasalahan tadinya ribet jadi sederhana nanti. Kenapa? Karena ternyata kata para ulama, zikir di waktu pagi, ya, memaksimalkan ketaatan di waktu pagi itu seperti memegang kepala seekor binatang. Kalau kepalanya sudah kita pegang, belakangnya akan ngikutin. Maka kalau Bapak pagi hari, ya, ba'da subuh kita zikir, maka hari itu insya Allah berkah semuanya. Jadi cukup kita konsen aja di pagi hari, maka waktu kita insya Allah akan berkah semuanya. Tapi kalau enggak itu dilakukan, ini lihat ancamannya dari Rasulullah. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, otaknya hanya pulus saja, dunia aja, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit. Ini dievaluasi ya. Kita ngerasain nggak nih? Pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya, bingung kita mau ngapain gitu. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya, sibuk terus hidupnya. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Jadi kalau ada hari ini usia baru 40 tapi pengen pensiun, kenapa? Karena capek, ya. Hidup rasa hampa. Jangan-jangan kita memang tidak dekat dengan Allah, tidak memapankan waktu pagi sesuai yang kemauan Allah. Faskurullah zikron kasiro, kapan? Bukrotau wa asila. Zikir di pagi hari khususnya. Jadi ulama-ulama dulu kenapa produktif Pak waktunya? Karena ba'da subuh dia nggak ngapa-ngapain. Kecuali dia berdiam di tempat sholatnya di masjid sampai dengan waktu syuruk. Kalau Bapak punya kelebihan waktu, diusahakan. Ya. Tapi kalau nggak ada, memang harus berangkat ke kantor. Di perjalanan itulah kita berzikir kepada Allah. Kita niatin zikir untuk mengamalkan hadis Rasulullah ini. Nah, dan ini usahakan tidak tidur ba'da
subuh. Bagaimana supaya kita nggak ngantuk pada subuh? Pertama, cukupkan kuantitas jam tidur. Pastikan tidur malam ya cukup 6-8 jam setiap hari. Bapak kalau suka begadang, saya 4 jam aja cukup, ya Bapak nanti akan meradang tubuhnya. Ya. Rasulullah minta kita itu tidur cepat, bangun cepat. Artinya kalau memang tidak ada hal yang perlu dikerjakan, Ba'da Isya jam 8 jam 9 tidur, Pak. Kalau udah senior kayak gini kan jam 2 aja pasti udah bangun tanpa waker sekalipun gitu. Yang kedua, perbaiki kualitas tidur kita. Ya, tidurnya lebih nyenyak, hindari begadang, dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Tidurnya pakai adab. Bagaimana adab tidur? Ini buat ibu-ibu, jangan tidur pakai celana pendek. Ini anak gadis kita juga, Pak. Ya, perhatikan nih, sampaikan ke dia. Dan pastikan kita tidur itu ada wudu. Lalu baca ayat kursi. Ya, wudu, baca ayat kursi aja, Allah akan lindungi kita. Ada malaikat yang jagain kita sampai kita nanti bangun. Jadi Masya Allah. Tapi kalau kita ada kekhawatiran, Rasulullah mengajarkan baca 3 kul. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kita tiup. Kita usapkan seluruh tubuh kita. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan, ya para ulama nyebutnya zikir Fatimah. Kalau ibu-ibu capek Bu, tadi kerja rapat, banyak kerjaan di rumah, harus beres-beres. Tidur dalam kondisi capek, maka baca zikir Fatimah apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ditiup tangan, usapin. Maka besok insya Allah bangunnya akan fresh. Ya. Jadi hindari begadang. Ya. Jadi tadi tanda orang yang kurang berkah waktunya adalah sulit dia bangun subuh. Ulama-ulama dulu menjadi barometer Pak, indikasi kedekatan kita sama Allah. Kondisi iman itu salah satunya. Yang pertama tilawah Quran, yang kedua sholat subuhnya bisa berjamaah enggak, bisa tepat waktu enggak. Kalau kita sering kali bolong, nah ini tanda ada masalah kita dengan waktu kita. Ya. Rasulullah membenci ya, tidur sebelum Isya. Jadi jangan tidur sebelum Isya kecuali memang Bapak ngantuk banget ya. Dan jangan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Kalau nggak ada kerjaan daripada Bapak ngobrol nggak jelas kecuali ngobrol sama istri Pak ya. Ini menjadi sebuah bagian Pak, kebutuhan bagi seorang istri diajak ngobrol sama suaminya. Jangan sampai Bapak udah capek kerja seharian, malam diajak ngobrol nggak mau gitu. Bahkan saran saya nih Pak, demi keharmonisan rumah tangga. Ya, ada satu pekan Bapak ngedate, berduaan aja nongkrong, minum kopi atau apa gitu untuk ngobrol. Karena ini kebutuhan jiwa, Pak. Ya, kebutuhan Bapak juga, kebutuhan istri. Dan untuk mengevaluasi kondisi rumah tangga kita. Ya. Nah, berikut saya menjelaskan amalan penambah keberkahan waktu. Jadi waktu itu lingkarannya bisa besar, diameternya, waktunya tetap 24 jam, tetapi kita merasa banyak waktu. Ya. Caranya yang pertama adalah baca Al-Quran. Jadi banyak orang merasa saya nggak ada waktu buat baca Quran. Ini karena nggak paham. Padahal dengan baca Al-Quran, lingkar diameter waktu kita akan jadi besar gitu. Ya. Silakan dicobanya. Jadi luangkan waktu setiap hari untuk baca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ya. Karena gini, Allah sudah menjamin nih. Di surat Al-An'am 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqum la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab Al-Quran ini yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Orang-orang yang rajin baca Quran, dan sebaiknya saran saya baca Qurannya di 2 waktu itu, di pagi atau di malam. Jadi gini Pak, supaya kita maksimal interaksi Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran, jangan fokus sama jumlah juz, fokusnya sama jumlah jam. Mau berapa banyak Bapak menginfakkan waktu dalam 1 hari, misalkan 1 jam ya. Nah, 1 jam ini jangan hanya baca Quran Pak, tapi baca juga terjemahannya, tadabur. Nanti Bapak akan merasakan sebuah kenikmatan, bisa nangis, bisa senyum. Ya. Karena kita bukan orang Arab yang paham dengan utuh bahasa Arab. Jadi baca Qurannya harus dengan tadabur. Maka kalau seperti itu, nanti akan ada rasa tuh. Bapak akan jauh lebih bahagia, lebih tenang jiwanya. Kenapa? Karena memahami apa yang Bapak baca. Walaupun sebenarnya hanya baca Arabnya aja, itu juga keberkahan buat kita juga. Gitu. Tapi saran saya agar kita bisa bahagia dengan Al-Quran, enggak bete, enggak bosan baca Qurannya, baca terjemahan. Jadi fokusnya jangan jumlah juz, fokusnya jumlah jamnya. Gimana kalau kita sibuk? Ya 1 jam itu dibagi, setengah jam ba'da subuh, setengah jam lagi nanti ba'da maghrib atau sebelum tidur kita baca. Dan ini menjadikan sebuah hal penting. Jadi kita prioritaskan. Jadi jangan tidur sebelum selesai kita baca 1 jam Quran dalam 1 hari. Dan ini memang butuh diniatkan, diprogramkan. Yang kedua, agar waktu kita berkah adalah sedekah. Jadi Masya Allah ya.
Jadi sedekah itu penolak bala. Jadi kalau Bapak lagi ada masalah tadi diomelin bos karena melakukan kesalahan, ya, bagaimana supaya hati kita tenang? Jadi terkadang yang masalah kan bukan masalahnya, Pak. Yang masalah itu hati kita yang keruh, yang guncang dengan masalah itu akhirnya stres kita. Bagaimana biar segera move on nih? Biar kesedihan ini langsung diangkat oleh Allah. Begitu tadi jam 10 kita tahuan bikin salah, bingung kita. Begitu makan siang, traktir teman. Niatnya sedekah supaya Allah menolong. Itu insya Allah bekerja. Saya bikin survei ya. Orang-orang khususnya di lingkungan saya, orang-orang yang wajahnya itu nggak stres, mereka punya kebiasaan traktir. Jadi jangan dianggap sepele traktir itu, ngasih kebaikan itu. Ya. Bapak yang punya anak buah, Bapak ajarin mereka timnya itu supaya mereka maksimal nyari nafkah buat keluarganya. Masya Allah itu juga bagian dari sedekah. Ya. Jadi sedekah itu bikin berkah waktu kita. Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Nah, yang masih punya orang tua ini berarti masih punya pintu surga yang udah pasti bisa kita masuki kalau kita berbakti kepada orang tua kita. Ya insya Allah paham ini ya. Nah yang keempat silaturahim. Jadi silaturahim itu menghubungkan keluarga yang satu rahim maksud Rasulullah itu. Walaupun sebenarnya kalau kita juga gabung dalam sebuah komunitas itu juga bagian bentuk silaturahim, berkunjung ke rumah saudara. Tetapi silaturahim di sini yang bisa menambah keberkahan yang Rasulullah maksud adalah mengunjungi kerabat keluarga yang satu rahim, satu nenek, satu buyut, itu satu kakek. Nah itu penting bagi kita. Bahkan kata Rasulullah, ya para ulama mengatakan kalau kita mengeluarkan modal besar hanya untuk berkunjung ke sebuah daerah yang jauh dari rumah kita untuk ketemu saudara kita yang satu rahim, bisa jadi sepupu, paman, ya, tante, itu menjadi sedekah buat kita. Jadi Masya Allah. Dan itu menambah keberkahan dari umur kita. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan bersedekahlah dengan cara yang benar, berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tua, menjalin silaturahim. Semua itu akan mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan, menambah umur serta menghalangi perkara-perkara yang buruk. Jadi orang yang senang silaturahim, senang sedekah, memberikan kebaikan, ya, senang zikir, baca Quran, maka insya Allah ya, hidupnya itu akan terasa keberkahannya. Dipermudah urusannya, jadi nggak usah kita capek-capek ngoyo kerja keras. Karena rezeki itu Pak, kalau sudah ditetapkan Bapak mau kerja keras, kan gini. Saya lupa, ada hadis qudsi itu. Kalau kita bekerja ya keras sampai lupa dengan zikir, lupa dengan ibadah kepada Allah, maka Allah akan bikin sempit hati kita sehingga kita kelelahan dengan pekerjaan itu. Tetapi hasilnya pun tidak akan kita dapatkan kecuali memang sudah Allah takdirkan buat kita. Tetapi kalau kita melakukan tadi semua hal itu, Allah mudahkan semua urusan kita. Bapak boleh coba nanti. Nanti Bapak lihat ternyata anak buah yang tadi sulit diatur jadi pada nurut. Masalah yang tadi menurut kita berat jadi dimudahkan oleh Allah. Masya Allah. Ini saya bisa cerita gini karena saya sudah menjalani dan saya punya banyak orang-orang yang menjalankan ini, ya, khususnya pasien-pasien saya. Alhamdulillah Allah beri keberkahan dalam hidupnya. Ya. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya kata Rasulullah, dan dipanjangkan umur maka sambunglah silaturahim. Tadi silaturahim apa Pak? Hakikat sebenarnya adalah yang satu rahim. Ya, jadi jangan sampai kita sama teman SD reunian sama yang satu rahim, keluarga-keluarga yang satu rahim, ya satu bani, satu keturunan, satu nasab, kita malah malas untuk ketemuan. Karena itu sesungguhnya memberikan keberkahan. Nah, yang ketiga, bagaimana hidup kita berkah? Menghindari hal-hal yang melalaikan. Jadi kendalikan sosmed. Ujian orang zaman sekarang adalah sosmed. Media sosial, internet adalah pedang bermata dua. Ya. Jika tidak dikelola, dia akan mencuri waktu dan progres kita. Jadi jangan sampai kita punya kewajiban, serasa punya kewajiban harus baca postingan orang. Gitu. Jadi tentukan batasannya. Terus hindari lingkungan negatif. Jadi kalau di lingkungan kita ada yang biasa nongkrong, pas isinya hanya ngobrol-ngobrol hal-hal lagu, sebaiknya hindari Pak. Karena itu nanti akan berpengaruh bagi kita. Terus kurangi obrolan yang kosong. Kata Rasulullah di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan kurangi waktu untuk gosip atau gibah, untuk debat kusir atau percakapan yang tidak membawa manfaat dunia dan akhirat. Ini yang ketiga. Nah, bagaimana tadi kita bersikap terhadap ini ya, sosmed ya. Agar kita bisa fokus dan produktif. Pertama, hindari buka HP 1 jam setelah bangun tidur. Jadi jangan bangun tidur terus buka HP gitu. Nah bapak-bapak kan suka begitu, ya. Jangan sampai kita bangun tidur yang dicari HP-nya. Atau ada sih yang keren bapak-bapak bangun tidur yang cari anaknya.
Kok bisa yang dicari anaknya? Ya karena semalam HP-nya dipegang, dipinjam anaknya gitu. Jadi jangan sampai begitu Pak. Ya, bangun tidur itu langsung baca doa. Apa doanya Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa alim. Kita lihat redaksinya Pak, artinya itu. Jadi kita diminta bersyukur dihidupin lagi sama Allah. Lalu wa ilahin nusur. Kita berkomitmen hari itu bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan keriduannya. Jadi hari itu kita isi harus dengan hal yang Allah ridhoi. Ini sekarang bulan haram Pak. Bulan haram paham Pak ya? Pahala dilipat gandakan, tapi dosa juga diperberat. Bedanya dengan bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan jinnya diikat. Bulan haram jinnya nggak diikat. Maka Bapak, iblis punya program Pak. Ini saya sudah evaluasi sejak 2015. Orang-orang yang polutan jin nasabnya kuat di tubuhnya, bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sakit nih. Penyakit lama tiba-tiba kambuh lagi. Katanya udah sembuh, tapi kambuh lagi. Terus rangsangan maksiat jadi meningkat. Hati diaduk-aduk, jadi gampang sensitif. Ya, mudah tersinggung, mudah marah, bawaannya jadi bete. Ini memang program mereka. Maka di bulan haram ini perbanyaklah ya, zikir, tilawah, melakukan kebaikan yang tadi saya sampaikan itu. Jadi patut evaluasi. Karena iblis pengen kita tidak maksimal di bulan haram ini. Padahal doa Pak mustajab pada bulan haram ini. Pahala dilipat gandakan. Yang kedua, rutin baca tetapi sesuai tujuan. Jadi reading with purpose. Bapak senang apa? Ibu-ibu senang masak, baca buku tentang masak. Niatin bagaimana suami senang, anak-anak senang dengan masakan kita. Bapak senang apa? Baca buku tentang itu. Jadi cara merangsang kita supaya hobi baca adalah bacanya sesuai tujuan gitu. Ya. Jangan asal baca, apalagi baca isu-isu yang gak penting ya. Gak manfaat. Terus biasakan merenung dan menulis ide. Jadi salah satu Pak, gimana supaya kita meningkatkan produktivitas kita. Biasakan kita punya waktu merenung. Kalau saya pribadi paling enak itu memang di sepertiga malam terakhir. Kita berpikir itu lebih tenang gitu. Dan gini, pastikan Pak segala sesuatu itu ditulis. Ide itu bisa kita jabarkan, bisa kita laksanakan eksekusi kalau dia tertulis. Kalau hanya sekedar di pikiran aja, kita tidak pernah tulis, nanti sehari 2 hari hilang udah. Jadi biasakan kalau dapat ide kan sekarang kita udah pegang HP Pak bisa buat nulis. Langsung aja tulis ide yang itu. Biarin aja. Bikin folder judulnya kumpulan ide. Nanti satu saat ya kita ada perlu, kita jadi ingat lagi itu. Jadi pastikan segala sesuatu itu ditulis. Karena dengan ditulis kita lebih mudah untuk mengeksekusinya gitu. Terus menjadi kreator bukan konsumer. Jadi sosmed itu manfaatkan Pak untuk dakwah. Ini dapat inspirasi apa dari kajian hari ini? Jadikan sebuah tulisan, niatin supaya orang lain paham juga. Itu kan jadi pahala, insya Allah. Ya. Jadi jangan jadi konsumer tapi jadi kreator. Ya fokusnya kepada apa? Kepada menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Terus yang kelima, pilih goal prioritas dan fokuskan dalam 12 pekan. Jadi gini Pak nih, ini kan para profesional ya, karyawan yang sedang bekerja. Biasanya punya target. Target setahun Pak. Bapak biasakan di awal tahun itu, kan lagi semangat awal tahun itu, bikin dalam 12 pekan, jangan 12 bulan. Jadi gimana caranya dalam 12 pekan itu tercapai? Bikin planningnya. Karena kalau sudah bikin 12 pekan berapa bulan Pak? 4 bulan. 3 bulan. 3 kali 4 ya, 3 bulan. Dalam 3 bulan bagaimana target setahun bisa tercapai? Nanti membuat Bapak jadi fokus. Dan itu memberikan rasa semangat. Sehingga di bulan keempat, walaupun masih kurang, semangat itu akan terus ngalir. Jadi lama-lama dulu, target setahun itu dibikin jadi hanya 3 bulan. Semangatnya di 3 bulan itu. Karena di semangat awal itu, kalau udah semangat, terus sampai akhir tahun akan tetap semangat. Ya. Nah, berikutnya, yang keempat, bagaimana kita bisa berkah, istirahat yang cukup. Jadi produktivitas bukan bekerja tanpa henti. Kita manusia Pak punya kekurangan, kita butuh istirahat. Kata Allah, wa ja'alna naumakum subata. Ya. Jadikan tidur itu sebagai istirahat dan malam itu Allah jadikan kita mengantuk. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan, berikan hak tubuh kita untuk beristirahat agar dapat berfungsi normal. Tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan yang halal baik, menjaga kesehatan fisik adalah bagian penting dari keberkahan waktu. Saya pernah nyampaikan di sini kan, Pak kalau usianya sudah kepala 4 kurangi gula. Walaupun Bapak orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung, kalau banyak konsumsi gula, tepung-tepungan, goreng-gorengan, itu emosinya akan swing. Emosi swing itu cepat capek. Apalagi Bapak kalau tipenya suka ngomel, ibu suka ngomel, ya itu akan cepat capek. Akhirnya jadi bete. Oh ya, termasuk kenapa Pak kita nggak boleh begadang.
Karena Bapak walaupun orangnya soleh, pemahamannya bagus, ya, tapi kalau Bapak begadang, males tilawah Quran, males berzikir. Mau pakai gaya apapun nggak bisa, males. Kenapa? Karena jiwanya lemah sebenarnya orang begadang itu. Ya. Bahkan kalau di luar negeri, saya pernah ikut seminar itu, pembicaranya orang Amerika. Di Amerika itu kata dia, dievaluasi. Kalau orang ini suka begadang nggak kepilih jadi pimpinan, ya, jadi entah jadi COO atau CEO. Kenapa? Karena kecerdasan orang yang suka begadang itu akan menurun. Bahkan emosinya nggak stabil. Ini dievaluasi Pak ya, karena ini fenomena banyak di anak muda sekarang, anak-anak Gen Z, ya, usia antara 25-30 itu yang senang sekali begadang. Ngapain dia di kamar? Jadi kalau anak kita terlalu lama di kamar Pak, Bapak harus curiga. Ya. Karena sekarang banyak kali korban. LGBT itu nular Pak. Anak kita bisa jadi tahun ini jadi korban, tahun depan dia nyari korban. Jadi saya juga baru paham nih, ternyata LGBT itu nular. Sekali tersentuh oleh orang LGBT, anak itu akan jadi LGBT. Dan semua anak LGBT ini, ya, baik saya maupun rekan-rekan saya mau wawancarai, pasti adalah korban tadinya. Di usia 8 tahun gak mau cerita sama orang tuanya, dewasanya udah jadi predator, pedofil ya. Ya. Jadi penting kita evaluasi ya terkait tentang ini istirahat yang cukup ini. Yang kelima yang terakhir adalah muhasabah dan evaluasi diri ya, serta berdoa. Jadi luangkan waktu untuk merenung, introspeksi, mengevaluasi bagaimana kita menggunakan waktu, apa yang sudah kita selesaikan, apa yang harus bisa ya, yang harus dan bisa kita perbaiki, apa yang membuat kita sering terdistraksi, apa hal lagu yang masih kita lakukan. Nah kalau kita bingung Pak, verifikator terbaik dari kita adalah istri kita Pak. Ibu-ibu suaminya tanya sama istri kita Pak, apa yang harus kita perbaiki? Ah itulah difokuskan, Pak. Dievaluasi. Terus berdoa memohon keberkahan waktu. Jadi kalau kita hari ini punya 5 acara, mau kerja, mau rapat, mau ini, mau survei, ya, mau presentasi, maka habis subuh Pak, doa minta sama Allah, ya Allah berkahi presentasi saya hari ini, berkahi pekerjaan saya, berkahi saya mau buat laporan ya Allah berkahi. Nanti apapun hasilnya Pak, pasti berkah. Pun ketika kita ingin jalan di sebuah daerah yang kita belum hafal, ini bingung kita mau ke kanan mikirin. Mendingan berhenti dulu, doa, nanti ada rasa tuh Pak. Begitu belok kanan macet, nggak usah dumel, pasti berkah. Kenapa? Karena sudah berdoa. Orang beriman itu meyakini, doa itu Masya Allah ya, fasilitas dari Allah agar hidup ini jadi mudah dan jadi berkah. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nanti ada checklist yang Bapak silakan evaluasi. Kalau 0 sampai 3 berarti Bapak bagus ya manajemen waktunya. Tinggal sedikit perbaikan. Tapi ternyata ada 7 yang kita contreng sampai 10 poin, ada masalah serius dalam diri kita ya terkait waktu. Ini penting kita evaluasi Pak, mumpung selagi kita masih hidup. Baik, belum soal, lebih kurang sama maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada jenis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang sama maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.